Pagi teman sahabat petani, di depan saya ini alpukat yang udah kita sambung pucuk. Jadi terhitung udah kurang lebih ya 3 minggu setelah sambung. Nah, ini keadaannya ya. Nanti kita sama-sama buka dia punya sungkup ini. Apakah ada yang hidup? Udah mulai pecah dia punya mata tunas atau belum? Nah, sesungguhnya dia udah nampak. Yang mana yang udah buka mata tunasnya udah pecah, artinya itu jadi sambungannya ya. Nanti akan kita buka semua ini. Ada ini mewakili ya, ada 5 ini. Terus saya mau berbagi cerita juga. Kalau ada tunas-tunas yang tumbuh di bawah sambungan, seperti ini ya. Mungkin saya dekatkan. Jadi kalau ada tunas-tunas yang tumbuh seperti ini, nah ini semoga nampak ya. Ini dibijaksanai saja, ini dia dimatikan ya, dipatahkan. Nah udah. Nah ini. Nah, ini sama-sama kita buka. Jadi tidak ada yang merah. Nah, jadi ini kamera kita standby kan. Semoga fokus kamera bisa jelas ya. Pada saat kita pembukaan ini atau pada saat kita kalahkan ya tunas yang tumbuh. Tentu tunas yang kita maksud itu tunas yang di bawah sambungan ya. Nah, ini kita peragakan ya. Nah, ini ya. Jadi kita lihat di sini ya, ini yang kita sambung kemarin. Nah ini udah ada semacam mekar ya, dia punya mata tunas sudah pecah. Artinya ini kemungkinan besar jadi, bukan lagi kemungkinan besar, ini jadi, ini udah tumbuh nih. Nah, ya teman sahabat bisa lihat. Terus yang saya maksud kalau ada ini tunas-tunas yang di bawah sambungan, karena di sini sambungan, ini sambungan, ini di bawah sambungan ya. Nah ini kita bijaksana, ini kita ini kita buang karena ini bukanlah interest yang pilihan ya. Ini adalah mata tunas dari rootstock ini atau seedling ya, atau batang bawah ya. Nah ini batang bawah namanya, ini batang atas. Ini namanya batang bawah ya, yang dari biji, sembarang biji kita cemai. Tentulah biji yang bagus lah. Jangan pula sembarang biji ya. Dia ciri biji yang bagus itu penampilannya dia tidak gosong ya. Dia punya pantat atau dia punya ujung yang ada lonjong itu, ujungnya itu tidak gosong, masih putih ya. Masih putih, artinya kita meyakini kalau dicemai dia pasti bagus. Ini seperti ini ya. Ini bijinya. Semoga jelas ya. Terus yang saya maksud tadi ini tunas yang tumbuh di bawah sambungan. Yang dimaksud sambungan itu yang diikat plastik ini. Kalau ada tunas di bawah sambungan, itu kita bijaksanai saja, kita kalahkan. Karena kalau tidak kita bijaksanai, kita kalahkan, dia akan menghambat ya pertumbuhan ini. Dia akan menghambat sambungan yang udah jadi ini. Tentu nanti penyerapan nutrisi unsur hara yang diangkut dari media polybag ini banyak tersedot ya, banyak termakan oleh ini tunas ini, makanya harus dikalahkan. Seperti itu. Udah ini seperti ini. Udah ini biarkan kita buka sungkupnya karena ini udah perlu udara dan perlu sirkulasi ya. Seperti itu. Ini cerita kita yang ada tunasnya ini. Kita cobakan lagi satu ini ya. Ini
Jadi biar lebih jelas ya. Nah, di sini. Yang kita maksud ya, tunas-tunas yang perlu dibuang itu tunas yang ada di posisi bawah sambungan. Seperti ini ya. Ini langsung saya patahkan ya. Ini karena posisinya di bawah sambungan ini. Mungkin kita buka dulu sambungannya. Kita lihat apakah ini ada ciri-ciri sambungan kita berhasil. Dia udah nampak. Kalau udah 3 mingguan itu udah nampak berhasil atau mati. Kalau dia berhasil, dia tidak ada hitam ya di sambungannya. Ini ya. Kalau kita lihat sambungannya tidak ada kehitaman ya. Dan interest yang kita ambil tetap segar. Artinya ini kemungkinan besar akan hidup. Karena ini belum juga pecah. Karena ini kita langsung ambil pucuk ya, ambil pucuk yang menurut kita bagus ya. Ini yang di bawah sambungan ini ada tunas yang seperti ini. Ini kita buang ini. Ini bukan yang kita harapkan untuk berkembang, untuk tumbuh. Karena ini otomatis dia tetap mewarisi lokalnya ini. Kalau kita biarkan, dia tetap akan tumbuh. Karena dia dulu yang mendapat pendistribusian nutrisi unsur hara. Karena ini masih dalam media polybag, dia dulu yang menghabiskan ya, yang mendapatkan pengiriman unsur hara atau nutrisi. Dan dia kalau tumbuh berkembang, dia akan mewarisi lokalnya. Makanya karena lokal yang kita maksud itu, kita juga tidak tahu seperti apa reforma dia punya produksi ya, dia punya buah. Tapi kalau ini ya, kalau interest yang kita sambung ini udah terbukti. Karena interest yang kita ambil ini rata yang udah berbuah ya, udah produksi. Jadi ini lilin Sinca jenis varietasnya. Jadi ini kita patahkan. Seperti itu. Jadi saya contohkan satu lagi. 3 ya. Ini sesungguhnya kita ikat jangan terlalu kencang ya, pengikat sungkup ini. Jadi tujuannya kalau ada angin apa, dia tidak terbang plastik ini, makanya kita ikat. Tapi tidak kita matikan, kasih pry lah ya. Ada semacam longgar sehingga kelembapan yang terbentuk di dalam plastik ini, kalau dia terlalu lembab dia bisa jatuh ke bawah, tidak terkonsentrasi, tertampung di sekitar sambungan. Karena dia kalau terlalu lembab di sekitar sambungan, itu bisa menyebabkan ya terinfeksi. Dia punya sambungan bisa busuk. Artinya kalau kita berbicara kelembapan, peluang bakteri, virus ya, dan yang lainnya itu sangat mudah menggerogoti. Seperti itu. Ini kita buka sama-sama ya. Ini kalau kita perhatikan ya, ini tunasnya juga udah ada ya, udah akan mau pecah ini. Jadi ini kita pastikan ini jadi sambungannya ini hidup ya. Terus yang kita buang itu tetap yang ini. Ada tunas kecil ini yang di bawah sambungan ya, yang dimasuk sambungan itu. Yang di bawah sambungan ini namanya batang bawah ya, atau yang biasa juga dikatakan rootstock ya, atau biasa bahasanya juga sedeling ya. Itu. Jadi ini dibijaksanai saja. Karena kalau kita perhatikan apa yang seperti saya sampaikan tadi, ini akan mewarisi ya lokal daripada sedeling ini. Sedangkan kalau kita pelihara yang interest sambungan ini, dia tetap 100% akan sama produktivitasnya dengan induknya ya, pohon yang kita ambil interestnya, seperti itu. Ini bentuknya.
Baik teman sahabat, saya mau berbagi cerita ya. Ini yang udah kita buka sungkup, kurang lebih ya, udah kita buka sungkup. Ini kan baru buka sungkup hari ini. Ini udah kita buka sungkup sehingga dahan atau percabangan yang terbentuk ini udah agak semacam bertumbuh berkembang ya. Kurang lebih setelah kita buka sungkup ini 3 mingguan juga ya. Nah, ini reformanya. Kemarin ini sesungguhnya patah, kena ya, tapi tumbuh lagi ini. Kena apa, sentuh. Dia kemarin sesungguhnya 2 percabangan. Jadi yang satu ini tumbuh lagi. Nah ini. Jadi kita tetap pelihara dua ini. Nanti dia akan tumbuh besar. Udah begitu cukup ketinggiannya, nanti kita potes pucuk untuk membentuk lagi percabangan ya. Nah, seperti itu. Ini 3 minggu setelah buka sungkup. Ini sama kurang lebih ya. Ini 3 minggu, 4 minggu juga setelah buka sungkup ya. Ini udah jadi ini. Tapi kalau yang seperti ini makan masih muda, ini bisa ditanam, tapi kita perlindungannya paling tidak kita harus pakai paranet ya, sungkup lagi, sehingga kalau ada sinar matahari yang ekstrim, yang kita katakan ekstrim itu yang panasnya menyengat, yang terasa benar panas di kulit kita, ada bikin juga di dedaunan ya, akan mudah gosong, akan mudah terbakar ya, apalagi yang baru tanam ya, baru tanam karena akarnya, perakaran belum nyatu dengan media tempat tanam ya, sehingga penarikan nutrisi unsur hara belum berbagi ya di semua struktur tanaman ini, sehingga kemungkinan dia kalau kita tanam model ini kan daun muda ini, dia otomatis langsung terbakar ini. Kalau dia berbicara langsung terbakar, dia pasti gosong. Kalau lah dia hidup, dia pasti stres lama untuk penyesuaian lagi. Jadi kalau bisa penanaman itu tunggu ini udah daun, tidak ada lagi daun muda ya, tidak ada lagi tunas yang masih muda, yang masih hijau muda ini. Kalau bisa diyakini daunnya udah seperti ini. Bisa juga ditanam, tapi ya perlakuan kita harus khusus, ada sungkup paranet ya, maksudnya di daerah kita tidak susah kan, maksud saya itu tidak juga harus perlu pakai paranet, karena di daerah kita tidak susah untuk menemukan pelepah sawit atau pelepah atau sejenis pelindung lainnya ya. Seperti itu. Oke teman sahabat, ini cerita pagi kita di lapangan. Kita sekalian cek bibit, kenyataannya 2 minggu 20 harian, 20 hari kurang lebih ya. Ini udah mulai buka ya. Dia punya mata interest udah mulai buka, udah mulai pecah. Oke. Tetap semangat. Terima kasih.